Kan sok anak-anak buru-buru netiuk bulu net ini bisa berfatwa macam-macam lah di situ. Apa bisa mengalahkan ulama Al-Azhar? Apa bisa mengalahkan ulama Muhammadiyah? Baru rapat seperti ini dan tidak pernah terbayang dalam benak kita akan melaksanakan rapat seperti ini. Tapi hikmahnya, alhamdulillah, sinar matahari mengusir corona, menambah kesehatan kita insya Allah. Pertama, perkenankan saya mohon maaf kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita melaksanakan acara rapat seperti ini karena fasilitas telekonferensi kita belum sampai di situ. Karena itu ke depan silakan Pak Kepala Bapeda, Pak Sekda mengantisipasi hal-hal seperti ini. Silakan kita bisa memprioritaskan telekonferensi. Kemarin saya difasilitasi oleh Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani meninjau ke Maros. Di Maros itu ada ruang sentral. Bupati bisa telekonferensi dengan camatnya 20, dengan kepala desanya. Hebat sekali. Ya kapan kita seperti itu, memang harganya mahal. Teknologi itu mahal, tapi manfaatnya luar biasa. Yang kedua, perkenankan saya memberikan apresiasi kepada rekan-rekan semua yang ada di lapangan, yang telah bertugas seoptimal mungkin dengan sarana prasarana yang sangat terbatas, mulai dari Kades, Babinsa dengan Polmasnya, Babin Kamtipmasnya, Pak Camat, Kapolsek dengan dan Ramilnya, Puskesmas, Pustu, Polindesnya, para relawan, Tagana, Pramuka, Karang Taruna, Kepala Pasar, pengurus masjid, Majelis Ulama Indonesia, MDI, IPHI, gugus tugas, Forkopinda, DPRD, Kepala OPD, bahwa kita sudah menunjukkan kerjasama yang optimal untuk melaksanakan penanganan wabah corona ini dengan sebaik-baiknya. Apresiasi ini terutama sekali kepada rekan-rekan yang ada di lapangan, tenaga medis, tenaga kesehatan yang telah berjuang sedemikian rupa dengan tidak mengkhawatirkan dirinya yang menggunakan APD seala kadarnya. Alhamdulillah dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Saya ingin melaporkan kepada, menginformasikan kepada kita semua tentang kondisi saat ini. Perkembangan penanganan Corona di Lombok Timur, tanggal 24 Maret positif 1, PDP 4, OPD-nya 66. Tanggal 25 Maret positif 2, PDP 3, ODP-nya 77. Tanggal 26 positif 2, PDP 3, ODP-nya 104. Tanggal 27 positif 2, PDP-nya meningkat 2 kali lipat 6 dan ODP-nya tetap 104. Tanggal 28 Maret positif 2, alhamdulillah sudah berangsur sembuh, mudah-mudahan 2 hari lagi sudah bisa pulang. Kemudian PDP-nya 7, ODP-nya 156. Kemarin tanggal 29 positif 2, PDP-nya 7, ODP-nya 284, meningkat 2 kali lipat dibandingkan dengan tanggal 28. Jumlah ODP ini akan bertambah terus sehubungan dengan jumlah masyarakat kita yang kembali dari luar negeri, yang kembali dari perantauan, kembali dari pesiar, kembali dari berbagai macam keperluan. Dari satu kecamatan saja kemarin terdata, kemarin sudah pulang 173 orang. Kecamatan Sakra paling tinggi kemarin melaporkan. Pulangnya yang paling tinggi Kecamatan Suela 195 orang. Kedua Sakra 173 orang, dan ketiga besar yang ketiga adalah 142 di Sakra Barat, dan yang menyusul. Jumlahnya fluktuatif. Kemudian data kepulangan TKI sampai dengan tanggal 25 Maret sudah pulang TKI kita sebanyak 1.834.
Belum tanggal 27, 28, 29 belum direkap, belum dilaporkan oleh Kepala Dinas Naker. Ada Kadis Naker. Nah, silakan dilaporkan nanti, Pak. Kemudian dari TKI yang berangkat tahun 2019 ini sampai dengan bulan tertentu jumlahnya yang ada di luar negeri 11 negara sebanyak 2.938. Kalau ini kembali semua, dapat kita bayangkan betapa sibuknya kita. Ini yang formal, yang melalui jalur resmi Desnaker, Depnaker. Yang tidak melalui jalur formal lebih banyak lagi, mungkin bisa 100 ribuan jumlahnya. Lah kalau itu pulang semua, tidak bisa kita bayangkan. Kemudian data petugas kesehatan kita yang menangani masalah ini secara langsung di lapangan. Dinas Kesehatan ASN-nya 1.205, mulai dari Dikes sampai dengan Puskesmas sampai Pustu Polindes, itu yang ASN. Yang non ASN 2.854, totalnya 4.059. Kita bisa bayangkan sekian jumlah tenaga kesehatan kita, sekian yang akan dilayani, 100 ribuan nanti yang datang dari luar negeri dan dalam negeri luar daerah ini, dapat kita bayangkan itulah kondisi tenaga kesehatan kita. Yang ASN saja, ulangi, dari Dikes 1.205 ASN. Rumah sakit umum daerah ASN-nya 392, non ASN-nya 569. UPT Labuan Haji ASN-nya 6, yang non ASN-nya 143. Jumlah semua tenaga kesehatan ini yang ASN dan non ASN sebanyak 5.169. Di luar rumah sakit swasta, di luar klinik-klinik swasta yang sampai dengan saat ini belum kita koordinasikan. Saya minta kepada Kadiskes, mana Kadiskes? Ayam biar nang nangiru lu hasbi ini. Ya silakan Pak Sekda nanti ya. Tolong rumah-rumah sakit swasta, ada Namira, ada apa lagi? Risa, ada yang di Terara, ada klinik-klinik swasta itu tolong dikoordinasikan kembali. Mereka harus menyiapkan UGD-nya, menyiapkan itu dan ininya sehingga mereka bisa membantu keseluruhan penanganan yang kita laksanakan ini. Sarana prasarana yang kita miliki sekarang ini Bapak Ibu sekalian, APD standar itu baru 90. APD yang putih digunakan oleh para perawat kita untuk memeriksa mendeteksi corona apa tidak itu baru 90 di luar rumah sakit. Hari ini akan di-drop dari BPBD Provinsi sebanyak 200. Mudah-mudahan itu akan segera diberikan dan akan kita bagikan segera kepada petugas kesehatan kita di lapangan, terutama sekali puskesmas. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sekarang ini kita sedang berikhtiar membeli semua APD. Maskerkah itu, kemudian APD itu, kemudian ada alat yang harusnya hari ini dipraktekkan di sini. Yang alat masuk itu apanya? Traffic, ya, pencemprotan disinfektan. Di mana Pak Kapolres? Oh di Polres. Silakan nanti dilihat. Bapak Ibu sekalian dari Puskesmas silakan. Ada inisiatif dari Kepala Puskesmas Keruak. Mana Keruak? Jadi Nara ya Malik. Oh enggak, ulangi Pak Camatnya, diwakili Pak Camat ya. Pak Camat, itu bagus sekali. Siapapun yang masuk puskesmas itu harus melalui itu. Dibuat sedemikian rupa, semprot dari atas, dari samping, itu kreatif. Itu perlu kita apresiasi puskesmas itu. Silakan Pak Camat memberikan apresiasi kepada puskesmas di wilayahnya agar juga bisa membuat alat seperti itu. Tidak terlalu sulit. Kita sedang berupaya membeli, sekarang jumlahnya hampir 50 kita membeli, tapi belum datang barangnya. Insya Allah pada hari ini atau minggu ini jadi semuanya. Itu tentang APD standar. Masker ini kita akan beli sebanyak 500.000. Pesannya di Selagi, Kecamatan Terara. Kita akan bagikan kepada masyarakat Lombok Timur, bukan dalam bentuk seperti yang digunakan oleh Pak Ketua DPR ini. Ini kan sekali pakai. Kalau itu yang bisa dicuci, jadi bisa dimasukkan tisu ke dalamnya, jadi bisa dicuci sore, pagi sudah kering, besok pagi sampai sore dia pakai, sore balik ke rumah dicuci, besok pagi bisa dipakai lagi. Jadi tidak buang percuma begitu saja.
Oleh karena intinya saudara-saudara sekalian, kita akan perangi corona ini dengan kebersamaan di Kabupaten Lombok Timur dengan menyiapkan alat-alatnya dengan fasilitas sebanyak 55 miliar insya Allah kita siapkan. Selanjutnya Pemda telah menyiapkan dana sebanyak 55 miliar. Sumbernya dari pembatalan belanja langsung dan tidak langsung APBD 2020. Ada infrastruktur yang dibatalkan kecuali kesehatan dengan pendidikan. Ada perjalanan dinas, terutama sekali Bapak Ibu dari anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur sudah mengikhlaskan itu. Kemudian ada biaya makan minum dan rapat-rapat, biaya pemeliharaan jalan dinas, biaya randis dan kantor, perjalanan dinas, dan bantuan sumbangan CS dan lain sebagainya. Kita himpun dia sebesar 55 miliar itu. Dengan distribusinya RSUD 10 miliar. Dinas Kesehatan UPT sampai dengan UPT Labuan Haji sampai dengan Puskesmas 25 miliar. BPBD 3,7. Fasilitas ODP orang dalam pemantauan ini 10 miliar. Biaya isolasi terpusat 2,5 dan operasional APBD 3,8. Nah, ini yang rincian 55 miliar ini Bapak Ibu sekalian, sehingga dengan demikian maka kita berharap kita siap untuk melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya secara terpadu. Kita tidak bisa lockdown seperti tempat-tempat yang lain. Ada saya lihat kemarin Surabaya sudah lock, kemudian Jakarta sudah mulai, karena kita jalurnya jalur trans antar kabupaten, tetapi lock antar kecamatan barangkali bisa. Misalnya Selong, di lock di Pancor sampai dengan di perempatan SMA bisa di lock. Ada jalan alternatif yang keluar yang lain. Nah, silakan nanti Pak Kapolres ya, dengan jajarannya bisa melaksanakan tugas itu, ditambah dengan para camat, Pak Kapolsek, Pak Koramil juga melaksanakan lock lokal ya. Kemudian karena kita tidak bisa lock secara langsung Bapak Ibu sekalian, maka menurut para ahli salah satu cara atau mungkin satu-satunya cara adalah dengan mengurangi pendatang di Kabupaten Lombok Timur ini. Caranya itu. Oleh karena itu ada dua mekanisme penanganan dalam membatasi pendatang ini untuk menetralisir agar mereka menjadi steril kembali atau tidak bermasalah. Kita akan membentuk tim penyambutan di 3 lokasi. Pertama di Bandara Internasional Lombok, yang kedua di Pelabuhan Lembar, ketiga di Pelabuhan Kayangan. Tadi malam sudah kita praktekkan oleh kawan-kawan di Pelabuhan Kayangan. Kemudian tim intinya dari Polres, dari Kodim, dari Kesehatan dan Perhubungan. Setiap orang yang berasal dari Lombok Timur diperiksa di 3 tempat itu oleh aparat kita. Kemudian jika nampak mereka memiliki gejala, maka langsung diisolasi. Kita siapkan isolasinya di Rumah Susun Kayangan, bisa menampung 400 orang. Kita sudah siapkan itu, peralatannya sudah. Kemudian kesiapan kita juga sudah, personilnya juga sudah. Kemudian jika tidak nampak gejala, mereka bisa pulang ke rumah masing-masing. Status mereka ini orang dalam pengawasan, pemantauan. Tidak boleh dia kemana-mana, tidak boleh dia terima tamu. Tapi ya masyarakat kita ini kan tahu ada pagah-pagahnya luar biasa lah. Dinara, corona. Nah, ini yang perlu kita perangi, mental attitude seperti ini, sikap mental yang tidak bersahabat ini. Dianggap enteng semuanya. Nah, bagi mereka yang diisolasi di rumahnya, maka akan diberikan biaya hidup selama 14 hari sebanyak Rp200.000. Bagi yang diisolasi di Rumah Susun Kayangan, maka semua jatah hidupnya diberikan. Makan, minumnya, sabun, odol, sikat gigi dan seterusnya diberikan. Bahkan kalau bisa handuk pun disiapkan, Pak Sekda. Karena belum tentu mereka bawa handuk juga. Jadi kalau saling pinjam handuk lagi di situ nggak karu-karuan lagi kita. Khusus untuk ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian, selama 14 hari ini sudah mulai kita berikan mulai besok
Mekanismenya, Bapak Ibu Kepala Desa menyusun by name, by address masyarakat yang kembali dari luar negeri, dari luar kota, yang termasuk dalam kategori orang dalam pemantauan itu, dicatat, didaftar, jumlahnya berapa, kemudian diajukan ke Bapak Ibu Camat. Bapak Ibu Camat mengkompilir, baru kemudian diajukan kepada tim. Tentu saya mohon kepada Bapak Ibu Camat untuk memeriksa kondisi mereka, kebenaran fakta usulan itu dengan fakta di lapangan. Baru kemudian diusulkan ke kabupaten. Kabupaten akan mendrop sebanyak kali jumlah orang yang diusulkan sudah diverifikasi itu dengan 200.000 melalui rekeningnya BUMDes. BUMDes yang membelikan barang-barang beraskah, telurkah, atau apa sesuai dengan indeksnya 200.000 itu dikirimkan, diberikan kepada orang yang ODP di rumah itu. Ini berbeda perlakuannya dengan yang mereka dikarantina di rumah susun Kayangan. Itu semuanya bersih, makannya disiapkan, minumnya, snacknya disiapkan, mandinya pun disiapkan untuk itu. Tapi kalau yang ODP mandiri dalam pengawasan ini, maka dia dikirimkan dana bantuan sebesar 200.000 yang dibelikan oleh BUMDes apa yang diberikan sesuai dengan kondisi di tempat masing-masing. Merasa pede, merasa gagah, merasa bandel, pada petugas saya minta kerem ya Pak. Ya kerem pinggir laut itu. Artinya beri tindakan, beri sanksi yang tegas kepada mereka. Tidak boleh lagi ada hal-hal yang merupakan tawar-menawar bagi kita pada petugas ini, karena mereka mungkin tidak tahu bahayanya, atau mungkin tidak mau tahu bahayanya. Nah kita yang sudah tahu bahayanya ini mohon dipertegas. Pak Kapolres, Pak Dandim, sikap tegas saja. Oleh karena itu silakan Ibu Camat, Bapak Camat menginformasikan kepada Pak Kepala Desa untuk segera membuat rekening BUMDesnya, karena dana itu akan disalurkan melalui BUMDes desa masing-masing. Kebijakan yang lain sesuai dengan surat edaran Mendagri nomor 440/2622 SJ tanggal 29 Maret kemarin, pembentukan gugus tugas percepatan penanganan corona virus kabupaten kota ini sekarang diketuai oleh Bupati. Kalau kemarin Pak Sekda ketuanya dengan jajaran, sekarang Bupati langsung ketuanya. Wakil ketua satunya Pak Dandim, wakil ketua duanya Pak Kapolres. Mengalir ke bawah, di bawah ketuanya Bapak Ibu Camat. Wakil satu itu Pak Dan Ramil, wakil dua itu Pak Kapolsek. Mengalir ke bawah dengan susunan organisasi 3 macam: operasi, logistik, administrasi. Siapa yang termasuk operasi nanti kita pelajari, kita buatkan SK-nya. Yang masuk dalam logistik siapa, administrasi juga siapa. Nanti kita akan lihat. Ini kebijakan yang pertama, merubah komposisi personil dari panitia percepatan atau gugus tugas percepatan diketuai oleh Sekda, sekarang diketahui oleh Bupati Lombok Timur. Yang kedua, kebijakan yang lain, semua kepala dinas, kepala OPD, kepala bagian mempercepat proses lelang dan pengadaan paket sembako. Mempercepat proses lelang, terutama sekali Bapak Ibu Camat. Sembako di kecamatan dan beras pokir dari DPRD. Saya tahu tuh kalau tidak salah anggarannya cukup besar, akan diberikan kepada masyarakat kita. Tolong dipercepat. Yang ketiga, segera merealisir bantuan sosial kemasyarakatan, termasuk distribusi dana pembinaan bagi partai. Kemarin saya sudah instruksikan Pak Kepala Bakes Pangpol Dagri untuk merealisir itu. Kabak Kesra, Dinas Sosial, Pak Asisten 2, Pak Sekda, silakan percepat bantuan-bantuan ini. Yang keempat, mengintensifkan kembali penerimaan zakat 2,5%. Silakan Bapak Ibu cek kepala OPD, terutama sekali jajaran Diknas, Dikbud, ada Kadis Dikbud. Oh, enggak ada, sekretarisnya enggak ada juga.
Nah, coba rapat sepenting ini kan heran kita. Aduh, ya tinduk dong wayahnya. Becatan wayah. Semua jajaran Dikbud, zakatnya 2,5%-nya segera ya ditambah volumenya bagi mereka yang termasuk dalam kategori zakat. Kemudian yang keempat, saya menghimbau kepada kita semua, jajaran kepala OPD, para camat, kepada para ASN untuk menyumbangkan apa yang bisa kita sumbangkan. Jika ada yang berkenan menyumbangkan TKD-nya 1 bulan, alhamdulillah. Jika ada yang menyumbangkan TKD-nya 2-3 bulan, alhamdulillah. Jika ada yang menyumbangkan gajinya 1 bulan, alhamdulillah. Kita terima, akan dihimpun. Nanti akan kita berikan paket sembako bagi masyarakat kita, dan kita akan berikan pada bulan suci Ramadan. Ini himbauan dari saya. Ya, bagi yang tergerak hatinya silakan, bagi yang tidak juga ya tidak masalah. Namanya himbauan. Nah, oleh karena itu melalui jalur yang resmi, himbauan ini akan kita berikan juga kepada jajaran PGRI, ID, IB, Korpri, PPNSI, Gapensi, HIPMI, Kadin, dan berbagai macam stakeholder yang lain untuk bersama-sama dengan kita memperhatikan masyarakat kita yang terkena dampak corona ini. Yang kelima adalah retribusi pasar dalam bentuk apapun mulai tanggal 1 April tidak diperkenankan lagi dipungut oleh para juru pungut di pasar. Kepala Bapenda ya ada di sini. Tidak ada lagi retribusi pasar, mau 1.000, mau 2.500, semuanya tutup sampai dengan ada perintah lebih lanjut. Mulai 1 April itu membantu pedagang-pedagang kita, usaha kecil yang memang sangat membutuhkan perhatian. Saya 2 hari ini keliling pasar, pasarnya sepi, tidak ada yang pembeli. Kalaupun ada, ya dengan rasa khawatir. Dan mohon maaf, tidak ada pedagang kita yang pakai masker. Saya tanya, kan sudah ada gedung masker, betul beli pak katanya. Betul tidak kepeng kita gedung beli pak, beng kita kepeng kita gedung beli kata. Begitu jawabannya kepada kita. Nah, karena itulah kita akan memperbanyak pembelian masker ini, juga salah satu untuk para pedagang di pasar-pasar kita. Itu yang model bisa dicuci sehari pakai, besok bisa dipakai lagi. Jadi mulai tanggal 1 Pak Bapenda ya, sampai ada arahan lebih lanjut. Yang keenam, pelayanan umum, KTP, KK, akte, perizinan tetap berjalan sesuai dengan SOP dalam rangka pencegahan corona. Artinya jaraknya bisa diatur, antriannya bisa diatur, yang penting pelayanan tetap berjalan sebagaimana sebiasanya. Tidak boleh ada berhenti, tidak boleh ada tutup ya pelayanan seperti itu pada jam-jam kerja seperti ini. Tentu aturannya ketat, siapkan cuci tangan di depan kantor itu, atur jarak antrinya, layani dengan cepat, jangan sampai berlama-lama dalam antrian itu. Yang ketujuh adalah saya mohon kepada Pak Kapolres, Pak Dandim, dan kita semua, Bapak Ibu para camat, dan Ramil, Kapolsek, untuk membatasi jalur keluar masuk kota. Mungkin Selong ditutup sejak jam berapa sampai jam berapa. Ini gunanya apa? Untuk membuat shock terapi kepada masyarakat kita yang suka lalu lalang ketok-ketik sibuk tak karu-karuan, supaya berhenti tidur di rumah, diam di rumah. Nah, karena itu silakan diatur mekanismenya Pak Kapolres, Pak Dandim. Masjid semuanya ditutup. Saya minta pada camat mengawal penutupan masjid bersama dengan para dan Ramil, Kapolsek, berdiri di depan masjid. Di mana yang masjidnya masih buka waktu Jumatan? Ya, Anda bisa bayangkan enggak? Masjidil Haram itu kurang apa berkahnya? Ditutup. Ulama-ulama Al-Azhar itu kurang apa ilmunya? Mereka mengatakan minal masyrik ilal maghrib, ditutup. Itu ulama Al-Azhar. Kan sok anak-anak buru-buru netiuk bulu net ini bisa berfatwa macam-macam lah di situ. Apa bisa mengalahkan ulama Al-Azhar?
apabila bisa mengalahkan ulama Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia. Nah, tolong tutup Pak Kapolres, tidak ada lagi toleransi. Geret mereka yang menghalangi ke kantor polisi. Itu ada undang-undangnya, bisa ditahan. Ya, gangguan ketertiban umum sudah dijelaskan seperti itu. Tidak ada lagi toleransi. Tutup kerumunan orang, bubarkan kerumunan orang. Pasar bila perlu secara selektif. Contoh diberikan oleh Pak Wakil Ketua DPR, di Kecamatan Suralaga itu jarak pasarnya hanya 200 meter. Tutup salah satu pasarnya, semua berpasar ke tempat yang satu. Contohnya seperti itu. Ada Camat Suralaga? Ya. Kecamatan Suralaga di desa apa tuh Pak Kepala? Dasan Gerung. Nah, tutup salah satu Pak, menghindari kerumunan orang. Kemudian yang ke-8, semua kebutuhan untuk keperluan ini harus dari lokal, dari dalam. Jangan beli impor. Barang-barang disinfektan, misalnya tidak bisa lagi, barulah. Tapi kalau masih bisa diproduk dalam negeri, silakan kita beli dari dalam ini. Ya, dari daerah kita sendiri. Dari masker saya bilang, dari Selagi, Kecamatan Terarah, beli di sana. Sudah menghidupkan perekonomian masyarakat kita yang selama ini memang sudah mati suri. Semua dari dalam Kabupaten Lombok Timur. Tidak usah beli dari Mataram Pak, ya. Tidak usah beli dari tempat yang lain. Berdayakan komunitas kita, masyarakat kita di Kabupaten Lombok Timur ini. Kemudian yang ke-9, hati-hati dengan pertanggungjawaban administrasi. Ya, Bapak Ibu Camat, Kepala OPD, tim percepatan dan segala bentuk yang menggunakan dana 55 miliar ini, hati-hati dengan pertanggungjawaban. Sekarang ini tidak dimasalahkan karena memang masanya darurat. Tapi ingat, 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian ada orang usil, lain lagi cerita. Karena itu tertib administrasi penggunaan dana. Data yang saya cantumkan tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kaitannya dengan ODP sebanyak sekian 285 itu untuk Lombok Timur, 284 di Lombok Timur, itu di luar Pondok Pesantren Al-Gontori sebanyak 145 orang yang kita berikan jatah hidup setiap hari selama 14 hari ini. Nah, terakhir dari saya, sebelum dilanjutkan oleh Pak Ketua dan Pak Sekda, saya menghimbau, mari kita tingkatkan ibadah kita semua. Ikhtiar sudah optimal kita lakukan. Doa terus-menerus tidak pernah henti kita mohonkan. Semoga Allah SWT melapangkan jalan bagi kita untuk mengatasi masalah kita di Lombok Timur ini, insya Allah. Terima kasih. Jika ada tambahan dari Pak Ketua, Pak Sekda, kami persilakan.